Dalam hidup kita tidak usah berlomba untuk menjadi yang terbaik, tapi kita harus selalu memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Seperti kalau kita berkaca, kita akan melihat pantulan diri kita. Kalau ada yang kurang, kita senantiasa memperbaiki sampai kita melihat, oke, ini adalah yang terbaik versi kita. Nah, kalau lagi ngaca, kita bakal ngerasa cantik sendiri karena nggak ada saingannya. Ya, kalau mau ditarik garis lurus, analoginya seperti itu. Untuk menjadi yang terbaik, berhenti membandingkan diri kamu dengan siapapun. Kalau terus-terus dibandingkan, percaya deh, kamu nggak bakal nemuin sisi yang baik dari diri kamu. Padahal sejauh ini, ayo coba direfleksi lagi, selama 5 tahun udah berapa ujian yang tadinya kamu kayak hampir nyerah banget, gak sanggup banget, ternyata terlewati dengan baik. Nah, bangga deh sesekali sama diri kamu nih teman-teman. Setelah berbangga diri bukan harus diucapkan, dituliskan, diproklamirkan, atau supaya orang-orang memberikan penghargaan, enggak ya. Hargai diri kita dengan senantiasa melakukan yang terbaik versi kita, teman-teman. Meskipun ya, dalam berbuat baik tidak semua orang menyukai kebaikan. Tapi kembali lagi, karena kita itu memang hidup sesuai dengan sutradara terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini hanya panggung yang ketika nanti semua permainan sudah selesai akan dihancurkan dengan nama kiamat, maka kita wajib banget memainkan peran kita sebaik mungkin supaya bayarannya nanti mahal. Kan kalau figuran pasti beda dong sama pemeran utama. Bayarannya, ya enggak sih? Bunda bukan artis sih, jadi nggak ngerti masalah bayaran ya. Oke, jadi hari ini bukan mau ngebahas tentang apapun sih. Bunda mau ngebahas tentang pertanyaan, Bun Ai, bikinin dong cara aku mengatur THR sesuai prioritas. Oke, ini Bunda buatkan ya. Jadi keinginan ini yang perlu diingat dulu nih, sama-sama kita garis bawahi, bahwa keinginan kadang itu meningkat ketika ada kemampuan. Bahkan ada orang yang belum mampu aja tuh keinginannya banyak. Apalagi ketika ngelihat nih THR 2 kali gaji, nominal yang biasa diterima itu meningkat 100%, itu biasanya keinginan udah apa tuh bahasanya ya, udah kayak nggak kelar-kelar gitu teman-teman. Nah, kembali lagi, dalam hidup kita bukan nggak boleh menaikkan gaya hidup ya, jangan salah. Kadang ada yang cerita sama Bun Ai, dulu gaji aku 5 juta cukup, kenapa gaji aku 10 juta itu kurang ya Bun Ai? Terus curhatnya dengan orang yang salah pasti akan bilang, makanya jangan kebanyakan gaya, salah besar. Jadi contoh, teman-teman tadi staf biasa, naik level dong jadi manajer. Gak mungkin kan kondangannya setara dengan staf biasa. Atau misalnya ada acara makan-makan, kalau staf biasa itu dulunya patungan, tiba-tiba datang manajernya, iya masa manajernya ikut patungan. Itu yang harus benar-benar kita pahami dulu sama-sama, bahwa gaya hidup sebenarnya boleh berubah, tapi dalam 2 hal. Ini agak-agak Bunda perlambat videonya ya, supaya teman-teman jauh bisa lebih merefleksi lagi bahwa gaya hidup yang sekarang naik apakah memang untuk kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Jadi gaya hidup itu ada 2, untuk membuat citra halu alias kebanyakan gaya. Orang kalau difoto kebanyakan gaya aja bisa kering ya. Nyengir mulu ya, canda ya teman-teman. Jadi ada orang yang memang naikin gaya hidup untuk membuat citra halu. Belum sanggup naik Rubicon, tapi ya udah nggak apa-apa, paksain aja, toh nanti bisa dibayar misalnya dengan mencicil dan sebagainya. Sekali lagi ya, Bun Ai bukan tim yang anti hutang. Bun Ai juga mendukung kalau teman-teman memang hutang itu menjadi jalan pilihan, membeli aset, terus difikirkan kemampuan bayarnya, menghindari riba semaksimal mungkin, itu silahkan. Bun Ai lebih ngebahas banyak orang yang istibeto gitu, jadi belum sanggup tapi memaksakan diri untuk seolah-olah sudah sanggup. Ibaratnya kalau memang sanggupnya masih makan tempe, gak usah kita paksain harus makan ayam. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan meskipun ya sederhana, tapi ini menjadikan jalan kita lebih bahagia. Amin. Nah, yang kedua itu adalah gaya hidup dengan memantaskan alias bersyukur. Masa iya sih dulu gaji 10 juta sedekahnya misalnya 250.000 atau 500.000, pas gajinya 100 juta masa sama aja? Kan gak mungkin dong, kita pantaskan. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau
Kalau gaya hidup yang pertama tadi membuat citra halu itu menjadi beban. Tapi kalau gaya hidup yang kedua kita memantaskan, itu kita akan jauh lebih produktif. Sebagai contoh, teman-teman yang mungkin saat ini memilih untuk mengerjakan semuanya sendiri, ternyata naik dong bisnis kita atau misalnya usaha kita membentuk satu tim yang ibaratnya dari income tersebut dibagi-bagi bisa dapat tadinya mungkin kalau kita ngerjain sendiri bisa dapatnya 100 juta, tapi dengan kita punya tim kita dapatnya cuma 20 juta. Tapi ya di situ tuh banyak doanya orang-orang. Apakah dibilang wah dulu aja bisa sendiri sekarang gaya ya banyak gaya? Enggak ya teman-teman, itu memantaskan. Baju juga sama. Misalnya beda dong antara dia datang sebagai pendengar atau jamaah lah bahasanya, ketika kita datang sebagai pengajar atau misalnya guru. Pasti kita pantaskan bukan untuk gaya tapi untuk bersyukur supaya orang mengetahui gitu ya. Insya Allah gitu. Yang kita sampaikan lebih masuk kalau kita pantaskan diri kita. Bahasa Bunda itu kalau memang naik gaya, naik ibaratnya income, naik alhamdulillah amanah Allah, yang kita lebih pantaskan tuh bukannya bahasanya royalitas, tapi loyalitas itu kan beda ya. Royal itu lebih kepada diri sendiri, kalau loyalitas tuh lebih kepada orang lain. Mohon maaf ya kalau salah atau terbalik, setahu Bunda sih seperti itu. Ya namanya juga ibu-ibu ibu rumah tangga 11 tahun jadi udah agak-agak lupa ya. Oke, jadi jangan terjebak pada sesuatu yang belum sampai pada levelnya. Capek ya teman-teman, capek banget loh. Sehingga kita tuh ketika ada masalah kita tuh akan langsung berlipat-lipat. Contoh misalnya, kalau misal kita memilih gaya hidup yang kelihatan orang serba wah. Kayak Bunda pribadi waktu suami Bunda kena pandemi gitu ya, sempet dirisainkan, itu karena memang kita gaya hidupnya biasa-biasa aja tuh nggak nambah beban sama sekali. Kita hanya berfokus untuk bagaimana bertahan hidup tanpa menyusahkan siapapun, itu yang pertama. Tapi kalau kita udah biasa mencerminkan gaya hidup yang wah, yang padahal kita belum sampai pada levelnya, masalah kita itu dua. Yang pertama kita bertahan untuk hidup, yang kedua kita nggak turun gaya hidupnya. Nah itu. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh cepet banget naik level yang padahal belum sampai, itu membuat kita akan capek banget. Ya kalau bahasa Islamnya tuh yang tadi sempat Bunda bahas istibeto, dimana manusia itu kayak terburu-buru supaya terlihat menjadi kaya raya. Padahal kalau kata Mama Bunda dulu gini, ingat banget, punya duit gak punya duit biasa aja gitu. Gak punya duit jangan kebanyakan ngeluh, punya duit jangan kebanyakan gaya. Nah kalau mau Bun ngajarinnya kayak gitu. Oke, jadi langsung kita masuk mengatur THR sesuai dengan prioritas ya. Yang pertama itu adalah hutang yang udah jatuh akadnya dan janjinya bayarnya pas THR. Ini udah janji, udah jatuh akad, jadi wajib didahulukan. Contoh misalnya aku Bun ngutang nih sama Mamsis gitu. Terus nanti ya Mamsis Bun bayarnya pas THR, ya udah itu kalau keluar THR sebagian memang udah harus didahulukan. Jangan sampai kita udah ngandelin THR satu-satunya untuk membayar hutang kita yang ini, ketika datang kita kayak ya udah ntar aja deh. Emang gitu, uang kalau belum di tangan mah pengennya berbuat kebaikan. Tapi begitu udah di tangan, setan mah gak bakal tinggal diam. Bisikan-bisikan yang membuat kita jatuh pada kesalahan. Nah selanjutnya THR pokoknya prioritasin dulu bayar zakat fitrah. Jangan sampai nanti udah beli A, B, C, D, E untuk ongkos A, B, C, D, E pas zakat fitrah tuh langsung bingung. Apalagi kalau anggota keluarganya tuh lumayan banyak ya. Jadi meskipun sedikit, kalau pengalinya banyak kan alhamdulillah yang dibayarkan juga lumayan banyak. Beda ya zakat fitrah sama zakat mal tuh beda loh. Jadi kalau zakat mal kan tergantung harta kita yang mengendap, itu hitungannya beda lagi. Nah kalau zakat fitrah kan memang wajib bagi yang cukup sampai mampu. Jadi kalau kita ngerasa diri kita ini masih cukup, untuk makan cukup, untuk sekolah anak cukup, ya kita wajib zakat fitrah. Tapi kalau kita ngerasa duafa banget, fakir banget, miskin banget, benar-benar kekurangan setiap bulan, ya kita nggak wajib. Malah nanti insya Allah kita bisa menerima zakat fitrah teman-teman, karena masuk ke kategori fakir dan miskin. Emang kalau ngomongin THR tuh kayak dilema ya. Kalau gaji numpang lewat, THR numpang senyum. Percaya gak sih? Kadang kalau lewat THR pengen beli A, B, C, tapi keinginan berbagi kita insya Allah juga jauh lebih banyak, gak apa-apa.
apa-apa. Kalau memang bulan-bulan sebelumnya kita nggak sanggup berbagi, terus kita memaksimalkan di THR, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita selanjutnya ya teman-teman. Niatkan sedekah karena Allah, nanti pasti Allah ganti. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan mendesak keluarga, mulai dari yang wajib nafkah. Jadi jangan terbalik ya, jangan sampai nih, hello kamu ngebantu orang lain ya, sampai transfer musibah di mana kamu transfer, tapi mohon maaf banget, misalnya anggota keluarga kamu tuh masih kesusahan, SPP anak-anaknya tuh masih nunggak misalnya, atau anaknya tuh harusnya udah beli sepatu karena bolong-bolong itu tertahan, tapi ini sibuk banget gitu ngebantu yang memang nggak kelihatan. Jadi harus dari yang mulainya itu wajib nafkah dulu. Selanjutnya di luar wajib nafkah, kayak misalnya orang tua, keponakan, itu kan memang di luar wajib nafkah. Tapi kalau membutuhkan ya itu wajib banget masuk ke skala prioritas kita. Jadi kalau masalah kebutuhan mendesak keluarga nih mesti dibuat benar-benar sih teman-teman untuk skala prioritasnya. Nah, gimana? Udah bikin anggaran THR belum? Bikin yuk. Katanya kan minggu ini keluar ya THR-nya. Apalagi pas keluarnya pas weekend terus libur panjang ya. Jumat kan libur. Dibanding nanti menguap sia-sia, mendingan kita bikin dari sekarang ya. Kita tulis-tulis aja, ngayal kan nggak bayar. Tiba-tiba ternyata aduh pengennya ngasih A, B, C pas di jumlah 11 juta, THR-nya cuma 10 juta. Ya udah, bisa di-delete atau dikurang-kurangin untuk skala prioritasnya. Nah, baru deh kalau udah bayar utang, nyimpan buat zakat fitrah, kebutuhan mendesaknya udah kita bereskan, baru teman-teman bikin keinginan lainnya seperti kebutuhan Idul Fitri, baik baju, masakan, angpau, atau kewajiban tahunan nih yang punya pajak kendaraan, SPP, daftar ulang anak, itu baru disisihkan. Atau tujuan finansial lainnya seperti mudik, liburan, beli barang elektronik impian, itu bisa. Jadi harus 3 dulu yang kita prioritaskan, baru deh keinginan-keinginan lainnya. Nah, gimana? Sampai sini ada pertanyaan gak? Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja tulis di kolom komen ya. Terima kasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget kalau banyak kekurangan. Buat teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Keluarga Bun Ai. Semoga berkenan untuk langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Jadi videonya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.